Halo Sobat Aset, jumpa lagi dalam IPO Review. Kita masih dalam rangkaian IPO Bursa Efek Indonesia dan kali ini akan membahas IPO Prima Multi Usaha Indonesia Tbk dengan kode saham PMUI. Perusahaan yang berdiri pada tahun 2011 ini bergerak di bidang perdagangan besar telekomunikasi dan juga merupakan induk dari emiten Graha Prima Mentari Tbk yang bergerak di bidang distribusi FMCG. Untuk IPO-nya akan didahului oleh masa penawaran awal di tanggal 24 hingga 26 Juni, kemudian diikuti oleh masa penawaran umum pada 2 hingga 4 Juli, dan tanggal listing perdana di Bursa Efek Indonesia di 8 Juli 2025. Untuk IPO-nya, PMUI akan menawarkan sebanyak 1.160 juta lembar saham baru dengan rentang penawaran harga 160 hingga 180 rupiah per sahamnya. Nah, dari rentang harga tersebut diperoleh potensi jumlah dana yang dapat dihimpun sebesar 185,6 miliar rupiah hingga 208,8 miliar rupiah. Sekitar 26,8% dana hasil IPO akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi. Kemudian sekitar 29,7% akan dialokasikan sebagai pinjaman kepada anak usahanya, yakni Graha Prima Mentari Tbk untuk ekspansi pabrik AMDK miliknya. Dan sisanya sekitar 43,5% akan digunakan sebagai modal kerja untuk pembelian persediaan. Jika kita lihat dari neracanya, ini cukup solid nih, dengan komposisi liabilitas terhadap ekuitas hanya sebesar 5,4%. Karena pada tahun 2023 tampak perusahaan melakukan deleveraging atau melunasi pinjamannya sehingga turun dari 155 miliar menjadi tinggal 11,5 miliar rupiah saja. Untuk laporan rugi laba juga kita lihat dari kinerja operasional bertumbuh dalam waktu 3 tahun terakhir, di mana penjualan neto tumbuh dari 3,1 triliun pada tahun 2022 menjadi 3,2 triliun pada tahun 2024, juga diiringi adanya kenaikan dari laba bersih perseroan. Nah, dari laporan keuangan tersebut diperoleh angka earning per share sebesar Rp8,5 per saham, sehingga PE ratio PMUI berada di rentang 18,8 kali hingga 21,1 kali. Sedangkan untuk book value per share berada di angka Rp43,7, menjadikan PBV-nya berada di rentang 3,7 hingga 4,1 kali. Angka ini terbilang masih wajar dan ditopang kondisi operasional dan neraca yang sehat. Demikian IPO review kali ini, dan jangan lupa untuk melakukan analisis mendalam sebelum mengambil keputusan dalam berinvestasi. Sampai jumpa.